Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami mencoba mengupas materi tentang teknik penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah. Part 2 ini merupakan lanjutan materi sebelumnya. Namun, sebelum melanjutkan materi ini, jika tayangan video ini bermanfaat bagi sahabat PHD semuanya, sudilah kiranya memberikan like, komen, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sahabat PHD yang berbahagia, berikutnya adalah sistematika naskah akademik terdiri dari judul, kemudian kata pengantar, berikutnya daftar isi, kemudian masuk bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktik empiris. Kemudian bab 3 berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian bab 4 landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5 berisi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Bab 6 adalah penutup, kemudian daftar pustaka, dan terakhir lampiran rancangan peraturan daerah. Sahabat PHD, berikut kita masuk dalam bab 3 berisi evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru. Adapun kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk. Kemudian masuk dalam bab 4 berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kita mulai dari A, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan
merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian B. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut masuk dalam landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun beberapa persoalan hukum tersebut antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah. Peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Berikutnya kita masuk dalam bab 5 yang berisi jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Naskah akademik pada dasarnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup A. Ketentuan umum, memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frase. Kemudian berikutnya, berisi materi yang akan diatur, kemudian berisi ketentuan sanksi, dan berisi ketentuan peralihan. Sahabat PHD, berikut adalah bab 6 berisi penutup. Bab penutup terdiri dari subbab simpulan dan saran. Pertama, A. Simpulan. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Kemudian yang B, berisi saran. Saran memuat antara lain, pertama, perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian berikutnya, berisi rekomendasi tentang skala prioritas
penyusunan rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda. Kemudian berikutnya, kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian pemaparan materi kita kali ini tentang penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah part 2. Untuk mendapatkan materi lebih lengkap, silahkan sahabat PHD bisa menyaksikan video kami edisi selengkapnya yang akan tayang berikutnya. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.